Di dunia MMA yang makin lama makin mirip sinetron jam 7 malam, penuh drama, penuh konflik, penuh teka-teki, nama Francis Ngannou dan Usman Nurmagomedov tiba-tiba muncul berbarengan sebagai dua tokoh yang ngasih getaran berbeda. Dua petarung kelas berat dan kelas ringan dari dua dunia, tetapi sama-sama lagi berdiri di persimpangan karir. Yang satu sudah kenyang makan drama dengan UFC, yang satu lagi justru lagi nimbang masa depan apakah harus tetap aman di PFL atau siap banting setir ke arena baru demi pembuktian diri. Dan teman-teman, kalau disatuin, kisah mereka tuh kayak dua jalan cerita yang pelan-pelan makin terhubung. Sama-sama punya kekuatan besar, sama-sama diincar publik, sama-sama bikin promotor deg-degan. Bedanya, satu hubungan udah terlanjur patah, satu lagi masih adem tapi berpotensi jadi panas banget kalau angka di kontrak nggak cocok. Setelah perang kontrak yang panjang, melelahkan, dan penuh ego, Ngannou akhirnya meninggalkan UFC di tahun 2022. Dia cabut dari kerajaan Dana White setelah bertahun-tahun dianggap keras kepala, terlalu vokal, dan terlalu tidak jinak untuk standar bisnis UFC. PFL pun datang sebagai penyelamat. Mereka buka pintu sayang-sayangan, kasih kebebasan, kasih porsi kebesaran nama. Tapi teman-teman, dunia ini emang kadang-kadang ya makin dikasih, makin hilang lapar. Pada akhirnya fans cuma ngelihat Ngannou bertanding sekali di PFL. Bukan karena cedera, bukan karena dia pensiun, tapi karena lawan di PFL itu langka, ada tapi sulit ketemu. Debutnya brutal banget. Renan Ferreira dibuat kayak NPC yang salah spawn, tapi setelah itu hening. Jadilah Ngannou lebih sering main ke dunia tinju. Dua big event dia jalani berhasil ngasih kejut-kejut kecil ke industri. Meski hasil nggak selalu menang, tapi hype-nya meledak. Dan dari situ kelihatan jelas, hati dia lagi condong ke ring tinju, bukan kandang PFL. Masalah muncul ketika dia ngomong santai bahwa kontraknya bakal habis di awal tahun 2026. Langsung dah, seisi komunitas MMA dan PFL langsung mulai berteori. Apakah The Predator bakal cabut? Apakah PFL nyesel? Apakah drama bakal keulang? Beberapa fans bahkan ngerasa PFL agak kemakan sama deal yang mereka bikin. Soalnya mereka udah keluar duit banyak, tapi Ngannou cuma bertarung sekali. Dan kalau dia jadi cabut di 2026, PFL bakal kehilangan salah satu ikon terbesar mereka sebelum sempat nyusuin hype tersebut jadi sesuatu yang besar. Tapi, semua spekulasi soal kemungkinan Ngannou balik ke UFC langsung mental pas Dana White buka suara. Dan teman-teman, reaksinya itu kayak seseorang yang udah move on tapi masih kesel. Hubungan mereka udah hancur total. Pernah pada titik Ngannou dituduh nyenggol Dana White di sebuah acara UFC. Ngannou sih santai, dia cuma bilang apapun yang dituduhkan mending dicari bukti dari kamera kantor Dana yang sudah pasti banyak. Dalam bahasa halus, dia pengen bilang kalau ada bukti ya tunjukin, kalau enggak ya udah. Ngannou makin tua, makin kalem, makin ogah drama. Dia lebih suka hidup tenang, jauh dari keributan. Tapi masalahnya, nama dia itu magnet masalah. Lagi diam aja tetap keikut omongan. Dan di sisi lain, Dana White juga bukan tipe yang gampang melupakan sesuatu yang bikin dia kesel. Jadi dua-duanya udah kayak ex yang gak bakal bisa duduk bareng tanpa seseorang melempar kursi. Dengan tensi kayak gitu, ngarep mereka baikan itu kayak ngarep Habib balik dari pensiun. Harapan manis tanpa masa depan. Di sisi lain dunia, di kelas ringan, ada Usman Nurmagomedov yang lagi adem ayem tapi juga masuk fase penting dalam karirnya. Petarung muda ini sudah lama dianggap salah satu prospek terbaik generasi baru. Rekor 20-0, teknik disiplin khas keluarga Dagestan, dan mental yang dingin kayak kulkas hotel. Usman saat ini juara kelas ringan PFL, semua terlihat mulus. Dia nyaman, dia dihargai, dan dia berkembang. Dia bilang sendiri, pertarungan terakhirnya membuat dia naik level. Atmosfer PFL pun dia nikmati, tapi masalahnya ada di tempat yang sama kayak Ngannou, kontrak. Kontrak Usman tinggal 2 pertarungan lagi. Satu melawan Alfie Davis di Februari, satu lagi di akhir tahun. Setelah itu dia adalah agen bebas, dan disinilah udara mulai berubah. Usman mulai sadar sebagai petarung muda dengan rekor tanpa noda, masa depan dia sebenarnya luas banget. Bisa bertahan di PFL dan jadi legenda di sana? Bisa. Bisa pindah ke UFC buat ngeraih sabuk paling prestisius di dunia MMA.
Sangat bisa. Tapi semua kembali ke satu hal, uang dan perlakuan. Dia mengakui banyak orang di luar sana selalu nganggap UFC itu ultimate destination. Bahkan kalau seseorang punya rekor 26-0 tapi nggak bertarung di UFC, dianggap belum sejati. Usman ngerti persepsi itu, tapi dia juga lihat dengan mata kepala sendiri bahwa UFC sekarang bukan 100% meritokrasi. Banyak keputusan sabuk yang dibangun dari popularitas, bukan ranking. Dia lihat drama di kelas ringan. Sarukian sudah jelas petarung nomor 1, tapi sabuk interim dikasih ke siapa, lawannya siapa, jalan ceritanya campur aduk. Dan itu bikin dia mikir, apakah pindah ke UFC itu pilihan yang benar? Usman ngerti rumput tetangga kadang terlihat lebih hijau, padahal cuma efek filter Instagram. Kalau mau jujur, PFL sekarang kayak lagi duduk di ruang tamu dengan dua bom waktu di meja. Satu bernama Francis Ngannou yang sewaktu-waktu bisa cabut sambil ngetawain sistem. Satu lagi bernama Usman Nurmagomedov yang bisa hilang karena tawaran UFC yang menggiurkan. Bedanya, Ngannou itu legenda yang sudah jadi ikon global. Kepergiannya bakal bikin PFL kehilangan megaset. Usman itu aset masa depan. Kalau dia cabut, PFL kehilangan jantung kompetitif divisi ringan mereka. Ali Abdelaziz, manajer Usman, udah ngomong santai bahwa uang adalah faktor utama. PFL memperlakukan Usman sangat baik, bahkan bisa dibilang dia hidup nyaman di sana. Tapi kalau UFC mau Usman dan mau bayar dengan harga yang sesuai, pintu itu bisa terbuka. Sama kasusnya kayak Kayla Harrison, dia pindah tapi tidak dengan potongan harga. Intinya, Usman bukan tipe yang mau dibayar murah hanya demi status petarung UFC. Dia muda, fokus, dan dia sendiri tahu dia bisa jadi juara dimanapun dia berada. Jadi negosiasi nanti bakal keras banget. Di lain sisi, Ngannou tuh contoh petarung yang sudah melewati semua badai. Uang sudah, nama sudah, warisan sudah. Yang dia cari sekarang, kenyamanan, bentuk pertarungan yang bisa bikin dia happy. Pertarungan di tinju masih terasa lebih menggoda buat dia daripada sistem turnamen PFL. Dia nggak butuh sibuk mikirin ranking. Dia cuma mau bertarung dengan bayaran gede, hype gede, dan resiko yang sesuai. Tinju menawarkan semua itu. Usman justru berada di fase awal seorang predator muda. Dia lagi naik daun, lagi mengembangkan skill, lagi membangun warisan. Dan PFL saat ini adalah tempat yang ideal. Tapi apakah ideal itu cukup untuk masa depan? Itu yang masih jadi tanda tanya. Kalau kedua petarung ini akhirnya cabut dari PFL di tahun yang sama, teman-teman, itu bisa jadi gempa terbesar di dunia MMA sejak Bellator dibeli habis-habisan. Tahun 2026 seolah jadi titik balik untuk dua figur ini. Kontrak Ngannou habis, potensi kembali ke tinju full-time atau pindah ke promosi lain. Kontrak Usman habis, potensi bikin sejarah baru di UFC atau jadi pilar utama PFL selamanya. Dana White sudah jelas menutup pintu untuk Ngannou. Bukan sedikit tertutup, tapi dia kunci, rantai, las, dan buang kuncinya ke Samudra Atlantik. Jadi fans yang masih berharap comeback Ngannou ke UFC, mending minum es dulu biar nggak dehidrasi menunggu hal mustahil. Sedangkan untuk Usman, justru pintu ke UFC terbuka lebar, tapi apakah dia mau masuk? Itu balik lagi ke harga dan rasa hormat yang bakal diberikan kepada dia. PFL sekarang kayak supir truk yang lagi bawa muatan dua petarung paling berharga, sambil jalan di tengah jalan tol macet. Di kiri ada UFC dengan lampu neon yang bikin silau. Di kanan ada dunia tinju dengan jackpot besar. Dan di belakang ada fans yang terus mendorong, minta jawaban atas masa depan mereka. Ngannou akan memilih jalan yang paling tenang buat dirinya. Usman akan memilih jalan yang paling menjanjikan buat warisannya. Dana White akan memilih jalan yang paling bebas dari orang-orang yang dia sebelin. Dan PFL, mereka harus siap kehilangan satu, atau dua, atau berjuang habis-habisan agar keduanya tetap punya alasan buat bertahan. Dan inilah yang menyebabkan jika tahun 2026 bukan cuma tahun kontrak habis, itu tahun ketika fondasi MMA bisa berubah total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.